mengukur hikayat kebenaran kita. Sebejat-bejatnya manusia pasti tak akan luput dari kebenaran. Paling tidak ingin mendapat perlakuan yang benar atau malah dianggap benar. Hal itu karena kebenaran itu sendiri merupakan salah satu fitrah manusia. Namun kadang kitalah yang justru melawan dan mengingkarinya. Hal ini bisa jadi karena membenturkan nafsu buruk kita atau faktor lainnya. Masalahnya, masing-masing manusia bisa saja berbeda dalam melihat sebuah persoalan yang ada. Bisa melihatnya sebagai kebenaran atau sebaliknya sebagai sebuah kesalahan. Disinilah letak titik masalahnya, di mana bisa saja bermuara pada perpecahan, ketidakpuasan, bahkan kerusuhan. Seperti yang sedang hangat dan menjadi polemik bangsa kita saat ini, terkait penerapan dan pengesahan Undang-Undang Ombudsman Law oleh DPR dan pemerintah kita saat ini. Di mana menurut saya, secara garis besar polemik ini terjadi karena perbedaan dalam melihat ukuran dan tingkat kebenaran yang digunakan. Skupes RK dalam bukunya Teori Kebenaran dalam Filsafat 1987 sebenarnya membagi tingkat kebenaran dalam 4 tingkatan. Pertama, tingkat kebenaran indera. Tingkat kebenaran ini merupakan tingkatan paling sederhana dan pertama yang dialami manusia, di mana mengukur dan melihat sesuatu hanya dari hal-hal yang bisa ditangkap indera. Melihat orang kaya misalnya, didasari penampilan luarnya, baik itu pakaiannya, kendaraannya, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua dinamakan tingkat kebenaran ilmiah. Pengalaman-pengalaman yang didasarkan di samping indera diolah pula dengan rasio dan logika. Penampilan bagus, penghasilan, dan uang tidak ada. Apakah itu dinamakan kaya? Tentu belum tentu dalam kebenaran ilmiah. Nah, yang ketiga, tingkat kebenaran filosofis. Rasio dan pikir murni. Renungan mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya dalam kerangka kebijaksanaan. Penampilan bagus misalnya, penghasilan dan uang pun ada, tapi pelit tak pernah mau berbagi dan bersedekah. Apakah itu kaya? Mari kita hayati dalam tingkat kebenaran filosofis ini. Sedangkan tingkat yang paling tinggi ada dinamakan dengan tingkat kebenaran religius. Kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Benar, dihayati oleh kepribadian dan integritas dengan iman dan kepercayaan. Inilah tingkat kebenaran tertinggi. Memahaminya lebih luas, saya jadi teringat sebuah hikayat. Dulu pernah diceritakan mendiang ayah saya tentang seorang kepala kampung mempunyai seorang putri yang cantik jelita, di mana kecantikannya sudah terkenal di seantero desa, membuat para pemuda berebutan silih berganti datang meminangnya. Namun tak satu pun yang diterima. Bukan apa-apa, ternyata hal itu disebabkan keinginan sang ayah sendiri, karena sang ayah ingin punya menantu seorang ulama untuk kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga besarnya, begitu katanya. Tak dinyana, kabar itu pun sampai ke telinga seorang lelaki buaya usir di kampung sebelah. Bersama seorang temannya, ia menyusun sebuah sandiwara. Targetnya tentu saja bisa memiliki sang putri kepala kampung nan cantik jelita itu. Kebetulan rumah kepala kampung berada di pinggir sungai, tempat para nelayan menebar jala. Disitulah sang lelaki buaya berencana melancarkan aksinya. Tepat sore hari, saat kepala kampung duduk santai bersama putrinya,
Tiba-tiba saja sang lelaki buaya bersama temannya menambatkan sampannya. Si lelaki buaya segera mempersiapkan jalannya. Temannya yang tadinya mendayung sampan berkata, "Tabarakalladzi, tebarkan jalamu." Begitu kira-kira artinya. Sang lelaki buaya pun segera menebarkan jala. Begitu jala ditarik, ia pun berkata, "Al-sungkutun." Tersangkut ternyata. Temannya pun menyahut, "Salamun hiya." Selam saja katanya. Langsung ia jawab saat itu, "Ataku buliyahya." Saya takut buaya. Buaya kok takut buaya. Sambil berusaha menarik jalannya. Begitu jalan ditarik, temannya pun bertanya, "Wal ikana, apa ikannya?" Dijawab, "Gurami Allahu." Gurami ternyata. Tak pelak lagi, mendengar kedua orang itu, sang kepala kampung bersama putrinya begitu terpana. Dalam hatinya, dua orang yang sedang menjala ikan itu pastilah ulama. Bisa dilihat dari penampilannya, juga terdengar dari dialog yang barusan didengarnya tadi. Begitu lancar bahasa Arabnya. Ups, lebih tepatnya bahasa Arab kedengarannya. Karena dalam persepsi kepala kampung, ulama adalah orang yang lancar bahasa Arabnya. Meski ia sendiri sebenarnya tak menguasai bahasa Arab yang sesungguhnya. Padahal jika diamati dengan seksama, menggunakan kebenaran ilmiah, yang diucapkan mereka tak lain hanyalah bahasa Indonesia, digubah sekenanya dengan sentuhan logat Arabnya hingga terdengar seperti bahasa Arab sesungguhnya. Tentu saja sudah mereka rancang sedemikian rupa. Singkat cerita, kepala kampung pun menerima pinangan lelaki buaya yang dianggap seorang ulama tadinya. Walaupun tak menyadari telah menjadi korban tipu muslihat menantunya dalam sosok citra seorang ulama, dalam sandiwara yang dirancang sedemikian rupa. Tapi apalah daya, hanya sampai disitulah kebenaran yang dianut oleh kepala kampung tadi. Sebatas kebenaran indera, itulah yang melandasi keputusannya untuk menerima pinangan yang sebenarnya adalah lelaki buaya. Nah, konon penerapan Ombudsman Law terinspirasi dari kemajuan ekonomi Vietnam dan Singapura dalam upaya menarik investor ke negara mereka yang katanya jauh lebih hebat dibanding negara kita. Lalu dalam tingkat kebenaran ilmiah, apakah penerapan Ombudsman Law sudah sesuai dengan falsafah bangsa kita? Bukankah yang ingin kita capai kesejahteraan bangsa? Namun jangan-jangan ketika wacana ini ditarik dalam kebenaran filosofis, justru dapat menghilangkan substansinya. Yang terjadi justru kesewenangan dan penindasan oleh para lelaki buaya. Belum lagi dampaknya di kemudian hari yang dapat ditimbulkannya. Nah, ini tentunya perlu dibicarakan dengan seksama. Atau jangan-jangan kita tengah dikerjain para lelaki buaya yang tengah menyusun sandiwara-sandiwara menyesatkan sedemikian rupa dalam bungkus pencitraan yang dapat melemahkan ukuran kebenaran. Marilah saling mencerdaskan, membangun bangsa yang maju dan berperadaban. Jangan hanya melihat pada permukaan. Wallahu a'lam. Salam mengikat hikmah, memungut remah-remah hikmah di sekitar kita. Ada yang mengatakan channel ini tak akan tembus 500 subscriber. Setujukah Anda? Jika iya, jangan lagi like dan subscribe, karena pada saatnya channel ini akan ditutup.